Nama saya Ahmad Salman, NIM 2017 Dalam operasi sistem informasi, dalam lingkungan teknologi informasi yang terkait dengan operasi sistem informasi, menyediakan struktur untuk manajemen operasi sehari-hari dan memelihara sistem yang ada. Operasi sistem informasi juga merupakan salah satu dari 3 pengendalian komputer umum yang digunakan untuk menilai kebijakan dan prosedur organisasi yang terkait dengan sistem aplikasi untuk mendukung fungsi pengendalian aplikasi yang efektif. Operasi sistem informasi sebagai komponen yang relevan dari infrastruktur teknologi informasi, tujuan utama dan pengendalian yang dinilai oleh organisasi dan auditor TI terkait dengan yang pertama, kebijakan dan prosedur operasi. Setiap lingkungan TI harus memiliki kebijakan dan prosedur khusus yang mencakup operasi sistem informasi untuk memastikan bahwa operasi sistem informasi mendukung penjadwalan, pelaksanaan, pemantauan, dan kesinambungan. Operasi sistem informasi mempromosikan yang lengkap, akurat, dan pemrosesan dan pencatatan transaksi bisnis yang valid. Lalu fasilitas yang ada melindungi integritas informasi bisnis, dan operasi sistem informasi memadai untuk menjaga penyimpanan file data dan program. Tujuan audit ketika menilai kebijakan dan prosedur mengharuskan organisasi untuk menyediakan standar untuk menyiapkan dokumentasi dan memastikan pemeliharaan dokumentasi tersebut. Manajer operasi TI harus secara berkala menguji dokumentasi untuk kejelasan, kelengkapan, kesesuaian, dan akurasi. Lalu, pengolahan data. Dalam audit TI, tujuan umum dalam pengolahan data yaitu untuk menentukan apakah operasi sistem informasi mendukung penjadwalan, pelaksanaan, pemantauan, dan kesinambungan sistem, program, dan proses yang memadai untuk memastikan kelengkapan, keakuratan, dan pemrosesan dan pencatatan transaksi yang valid. Lalu, perlindungan data, file, dan program. Setiap lingkungan TI harus memiliki perpustakaan data yang mengontrol akses ke file data, program, dan dokumentasi. Pusat kendali pustaka yang penting berpusat pada jaminan bahwa semua media file diberi label dengan jelas dan akurat. Keamanan fisik dan kontrol akses. Tujuan dari keamanan fisik dan kontrol akses adalah untuk mencegah atau kerusakan dan akses tidak sah ke data dan perangkat lunak, dan mengontrol pergerakan server, peralatan terkait jaringan, dan perangkat yang terpasang. Keamanan fisik dan kontrol akses melindungi dan membatasi akses ke pusat data. Lalu, pengendalian lingkungan. Pengendalian lingkungan diperlukan untuk mencegah kerusakan pada peralatan komputer termasuk peralatan pemadam kebakaran dan lantai yang ditinggikan. Sistem pemadaman kebakaran yaitu misalnya seperti penyiraman api, pemadaman kebakaran gas, pemadaman kebakaran aerosol kental, dan lainnya. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Medina Nurmuari, NIM 2017-310685. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang program dan pencadangan data. Dalam lingkungan teknologi informasi, arsip atau cadangan ini terdiri dari salinan program penting, yaitu sistem operasi, aplikasi, dan basis data, dan data terkait yang disimpan di lokasi penyimpanan yang aman. Jika program dan data tidak dicadangkan secara teratur atau disimpan di lokasi yang aman, mereka mungkin tidak dapat dipulihkan jika terjadi kegagalan sistem yang serius. Menetapkan kebijakan prosedur, standar, atau panduan cadangan memastikan ketersediaan data yang signifikan untuk operasi organisasi. Kebijakan, prosedur, standar, atau pedoman harus mencakup bidang-bidang seperti yang pertama, penyimpanan dan retensi program dan data. Yang kedua, penjadwalan dan rotasi cadangan. Yang ketiga, perlindungan media cadangan. Yang keempat, pemantauan cadangan, tinjauan, dan resolusi pengecualian. Cadangan harus sering dipantau
dan log harus dilengkapi untuk mendukung pemantauan tersebut dan penyelesaian cadangan yang berhasil. Manajemen juga harus meninjau log ini sesuai kebijakan perusahaan. Selanjutnya yaitu cloud backup. Cadangan cloud mungkin menawarkan skenario yang sempurna dan ideal untuk organisasi masa depan. Cadangan cloud ini mempunyai keuntungan, yaitu file tersedia di mana saja dan tidak lagi bergantung pada satu komputer atau satu server, memungkinkan pemulihan data yang cepat dan lancar jika terjadi bencana. Keuntungan tambahan lain yaitu menghemat uang untuk biaya penyimpanan dan kemampuan untuk mencadangkan lebih serta menikmati penyimpanan data penting yang berlebihan di luar lokasi. Keuntungan lebih lanjut adalah bahwa organisasi dapat melakukan outsourcing layanan cadangan cloud dari entitas pihak ketiga yang berspesialisasi dalam pencadangan dan pelindungan data. Respon lain mengungkapkan keprihatinannya itu memindahkan informasi mereka di cloud masih akan membuka peluang untuk masalah privasi dan keamanan, dan karena itu akan tetap menggunakan lingkungan data mereka saat ini. Selanjutnya yaitu rencana kelanjutan bisnis. Tujuan dari rencana kesinambungan bisnis atau PCB adalah untuk menjelaskan proses, langkah, dan atau prosedur yang akan dilakukan dalam keadaan darurat, seperti bencana alam atau gangguan yang tidak direncanakan terhadap operasi bisnis normal, untuk mencapai pemulihan tepat waktu dan ketersediaan semua proses bisnis penting termasuk sistem informasi. BCP biasanya membahas tentang lokasi pemrosesan komputer utama, sistem aplikasi dan persyaratan pengguna untuk proses bisnis utama, aktivitas pengguna akhir untuk proses bisnis utama, telekomunikasi dan jaringan, basis data utama, gudang informasi dan lain-lain, sumber daya manusia, dan yang terakhir yaitu keamanan pribadi karyawan dan orang lain. Yang selanjutnya yaitu rencana pemulihan bencana. DRP adalah alat bertahan hidup yang membantu bisnis menanggapi ancaman dan memulihkan diri setelah peristiwa yang mengganggu operasi bisnis normal, asalkan rencana tersebut itu didukung oleh manajemen, sering diperbarui, dan diuji serta dipelihara sebagaimana mestinya. Ini menawarkan peluang bagi bisnis untuk bertahan jika terjadi bencana. Imbalannya adalah pulih tanpa waktu henti dan kerugian bisnis atau operasi yang signifikan. Bencana dapat terjadi pada bisnis kapan saja dan dapat berdampak signifikan. Selanjutnya yaitu komponen DRP itu sendiri. DRP harus mengidentifikasi berbagai tingkat pemulihan dari peristiwa yang terisolasi hingga bencana yang meluas. Ketepatan waktu pemulihan akan bergantung pada hilangnya eksposur untuk program atau sistem tertentu. Ketika rencana selesai, itu harus diuji untuk mengidentifikasi potensi masalah, menguji asumsi, dan memperbarui rencana berdasarkan lingkungan yang telah berubah. Pengujian juga memberikan kesempatan untuk mempraktekkan prosedur pemulihan dan mengidentifikasi elemen yang hilang yang mungkin perlu ditambahkan. DRP harus menangani komponen seperti yang pertama, tujuan dan pernyataan misi, yang kedua, personel kunci yang terlibat, yang ketiga, program dan backup data penuh dan bertahap, yang keempat, tes dan latihan, yang kelima, program dan backup data disimpan di luar situs, yang keenam, penunjukan ketua dan komite pemulihan bencana, yang ketujuh, nomor telepon darurat, ke-8 daftar semua perangkat keras dan aplikasi perangkat lunak penting, yang ke-9 perlindungan asuransi, yang ke-10 rencana komunikasi, ke-11 sistem dokumentasi operasi terkini, dan yang terakhir yaitu rencana relokasi karyawan ke lokasi kerja alternatif. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu auditing and user computing, di mana kelompok ini telah berkembang pesat dalam hal yang luas dan sangat penting. Penerapan teknologi oleh pekerja pengetahuan untuk membantu bisnis memecahkan masalah yang telah terjadi, salah satunya kekuatan utama perubahan dalam bisnis saat ini. Auditor sebagai pekerja pengetahuan dan pengguna dapat membantu departemen dalam mengidentifikasi aplikasi PC yang sangat sensitif atau kritis yang memerlukan perhatian khusus. Dalam organisasi di mana kontrol tidak memadai atau tidak ada, auditor dapat memainkan peran kunci dalam mengembangkan kontrol ini untuk group and user computing. Setelah pengendalian diterapkan, auditor dapat memeriksa untuk kecukupan dan efektivitas. Mengaudit grup ini dapat mencakup seluruh spektrum tinjauan sistem informasi dari pengembangan sistem hingga memulihkan bencana. Selanjutnya, keterlibatan auditor dalam operasi sistem informasi. Operasi dan pengendalian sistem informasi yang tidak mencukupi atau tidak memadai bagaimanapun dapat mengakibatkan resiko, yaitu diantaranya yang pertama,
Pemrosesan transaksi keuangan yang tidak terlengkap atau tidak akurat, baik yang dijalankan secara online atau melalui batch. Yang kedua, ketidakmampuan untuk merekonstruksi atau memulihkan data keuangan dari dokumen sumber setelah keadaan darurat atau insiden atau kegagalan sistem yang serius. Yang ketiga, personil yang tidak berwenang dapat mengakses fasilitas yang dapat mengakibatkan hilangnya atau substitusi data, program, dan keluaran atau kerusakan berbahaya pada fasilitas peralatan komputer. Selanjutnya yaitu tujuan umum dari audit operasi sistem informasi, yaitu memastikan bahwa yang pertama, operasi TI mendukung penjadwalan pelaksanaan pemantauan dan kesinambungan sistem, program, dan proses yang memadai untuk memastikan pemrosesan dan pencatatan transaksi keuangan yang lengkap, akurat, dan valid. Kedua, cadangan informasi keuangan dijadwalkan, dikelola, dan dipantau dengan tepat, memastikan informasi akurat dan lengkap. Informasi yang dicadangkan juga dapat dibaca dan dipulihkan secara efektif tanpa implikasi yang benar. Yang ketiga, akses fisik dikelola dengan tepat untuk menjaga komponen yang relevan dari instruktur TI dan integritas informasi keuangan. Tanpa penerapan kontrol yang sesuai, kerusakan atau gangguan yang tidak perlu pada pemrosesan data organisasi dapat terjadi, di mana kerusakan tersebut dapat mengakibatkan kegagalan proses kritis organisasi. Kegiatan pengendalian harus dilaksanakan untuk mengatasi risiko seperti misalnya aktivitas pengendalian biasanya akan membahas kelengkapan input transaksi untuk diproses, termasuk antara lain apakah proses transaksi online berjalan dengan normal. Contoh pengendalian dan prosedur yang biasanya dilakukan oleh auditor TI saat memeriksa pemrosesan data, yaitu yang pertama, pemrosesan batch atau online ditentukan, dilaksanakan tepat waktu, dan dipantau untuk penyelesaian yang berhasil. Yang kedua, pengecualian yang diidentifikasi pada pemrosesan batch atau online ditinjau dan diperbaiki tepat waktu untuk memastikan pemrosesan informasi keuangan yang akurat, lengkap, dan resmi. Selanjutnya, untuk memastikan cadangan efektif dan informasi akurat, lengkap, dan dipulihkan tanpa implikasi besar, auditor TI dapat mengevaluasi dan menguji aktivitas pengendalian seperti apakah prosedur untuk pemulihan informasi keuangan dari cadangan telah diterapkan jika terjadi gangguan pemrosesan, penutupan, dan prosedur mulai ulang. Yang kedua, alat pencadangan otomatis telah diterapkan untuk memulai rencana dan jadwal data retensi. Yang ketiga, cadangan dikontrol, diberi label dengan benar, disimpan di lokasi lingkungan yang aman di luar lokasi, dan dirotasi ke fasilitas tersebut secara berkala. Selanjutnya, rencana dan jadwal pengelolaan, pencadangan, penyimpanan data, dan penghapusan serta pelepasan media dapat menyimak saat penyimpanan tidak lagi diperlukan. Kemudian, untuk memastikan apakah akses fisik dikelola dengan tepat untuk melindungi komponen infrastruktur TI yang relevan dan integritas informasi keuangan, auditor TI dapat mengevaluasi dan menguji apakah yang pertama, akses fisik diberi wewenang, dipantau, dan dibatasi untuk individu yang membutuhkan akses tersebut untuk menjalankan tugas pekerjaan mereka. Yang kedua, pengguna memiliki akses ke pusat data atau ruang komputer. Yang ketiga, mekanisme kontrol akses fisik. Misalnya kartu akses biometrik, kunci tradisional penjagaan, dan lain-lain. Selanjutnya, otentik biometrik digunakan melalui sidik jari, urat telapak tangan, pengenalan wajah, iris pengenalan, pemindaian retina, verifikasi suara, dan lain-lain. Nah, layanan-layanan ini disediakan oleh auditor TI di bidang sistem informasi dan akses fisik, termasuk pemeriksaan pusat data dan disaster recovery plan yang akan saya terangkan pada slide selanjutnya. Yang pertama yaitu Audit of Data Centers. Pusat data audit dilakukan untuk mengevaluasi kontrol administratif atas sumber daya pusat data dan personal pemrosesan data, di mana
terdapat tujuan umum untuk audit pusat data yang berkaitan dengan identifikasi risiko audit di lingkungan operasi dan pengendalian yang ada untuk memitigasi risiko audit tersebut sesuai dengan maksud manajemen. Auditor TI harus mengevaluasi mekanisme kontrol data dan menentukan apakah tujuannya telah tercapai. Persiapan pra-audit diperlukan untuk audit data yang efektif. Ini termasuk pertemuan dengan manajemen TI untuk menentukan kemungkinan area yang menjadi perhatian. Dan pada pertemuan ini, informasi berikut harus diperoleh, yaitu bagan informasi TI saat ini, deskripsi pekerjaan saat ini untuk karyawan pusat data TI, daftar perangkat lunak aplikasi yang didukung dengan perangkat keras yang menghostingnya, selanjutnya kebijakan dan prosedur TI, kemudian dokumen perencanaan sistem dan anggaran fiskal, rencana kelangsungan bisnis dan pemulihan bencana. Personal audit TI harus meninjau informasi sebelumnya dan menjadi terbiasa dengan cara pusat dan menyediakan layanan TI. Selain itu, auditor harus terbiasa dengan teknologi dasar dan metodologi definisi sumber daya yang digunakan untuk mendukung lingkungan operasi. Personal perikatan audit harus meninjau program audit dan menjadi terbiasa dengan area yang ditetapkan untuk menyelesaikan tugas audit. Yang kedua yaitu Audit of a DRP. Disaster Recovery Plan adalah rencana yang dibuat untuk memungkinkan organisasi dan lingkungan TI mereka dengan cepat memulihkan operasi dan melanjutkan bisnis jika terjadi bencana. Rencana tersebut harus diperbarui secara teratur untuk mengurangi kemungkinan pengambilan keputusan yang salah selama proses pemulihan dan mengurangi tingkat tekanan yang mungkin ditimbulkan pada anggota tim pemulihan bencana selama proses ini. Dari sudut pandang audit, DRP yang akan dievaluasi dan diuji oleh auditor TI harus menyertakan pertanyaan misi dan tujuan. Tujuan ini harus realistis dan dapat dicapai dan layak secara ekonomi. Tujuan memberikan arahan dalam mempersiapkan rencana dan secara terus-menerus mengevaluasi kembali kegunaannya. Beberapa aktivitas kontrol yang dapat dievaluasi dan diuji oleh auditor TI akan berkaitan dengan apakah semua media disimpan di lokasi yang aman dan terkontrol lingkungan. Kemudian apakah perlindungan asuransi yang memadai telah diperoleh dan dipertahankan. Yang ketiga, apakah data cadangan dan data yang disimpan terus-menerus dapat dibaca diuji secara berkala melalui pemulihan atau metode lain. Yang terakhir, apakah media dapat dilepas dari label untuk kemungkinan identifikasi yang benar. Nah, sayangnya pada organisasi seringkali tidak tersedia untuk melakukan pengujian karena gangguan yang terjadi pada operasi sehari-hari dan ketakutan bahwa bencana yang nyata dapat muncul sebagai akibat dari prosedur pengujian. Oleh karena itu, pendekatan bertahap untuk menguji akan membantu dalam membangun pengujian yang penuh. Yang ketiga yaitu audit tools. Nah, pada bab 3 juga memberikan contoh program audit TI untuk area TI pengendalian umum operasi sistem informasi yang mencakup daftar lengkap tujuan pengendalian audit dan aktivitas yang harus diikuti dan dilakukan saat melakukan pemeriksaan semacam ini. Nah, tergantung pada ukuran dan kompleksitas organisasi, tujuan dan aktivitas pengendalian ini mungkin perlu direvisi dan diperluas untuk memperoleh cakupan audit yang memadai dari fungsi manajemen pengendalian perubahan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.